Halo teman-teman semua, hari ini kita mau bahas tentang fluida, ini materi dari fisika. Langsung aja kita ke soalnya. Sebuah pipa mendatar AB dilalui air dari A ke B berada pada ketinggian 80 cm di atas tanah mendatar. Ujung pipa A dan B masing-masing berjari-jari 4 cm dan 2 cm. Jika air mengalir dari ujung A dengan kelajuan 2 meter per second dan percepatan gravitasi 10 meter per second, hitunglah yang pertama kelajuan aliran air di ujung B, kemudian waktu yang diperlukan air sampai di tanah, dan yang C berapa jauh pancaran air dari ujung titik B. Oke, nah teman-teman ini gampang banget sebenarnya, yang penting kalian semua tahu rumusnya. Sebelum kita jawab, biasain untuk kumpulin datanya dulu, apa aja yang sudah kita ketahui ya. Oke, di sini kan dibilang nih, bahwa pipa mendatar AB dilalui air dari A ke B berada pada ketinggian 80 cm. Ketinggian berarti apa? Simbolnya H ya, height, yaitu 80 cm. Karena ini belum satuan internasional, belum meter, jadi kita ubah aja. Berarti jadinya berapa nih? 0,08 meter. Lanjut. Yang lain yang kita ketahui adalah jari-jari ya. Jari-jari A, kemudian jari-jari B. RA 4 cm, RB 2 cm. Ini juga sama, masih cm, kita ubah menjadi 0,04 meter dan 0,02 meter ya teman-teman semuanya ya. Jika air mengalir dari ujung A dengan kelajuan 2 meter per second nih, kelajuan, berarti kita bisa pakai V atau V kecil. Kalau V besar itu nanti volume, jadi harus V kecil untuk membedakannya. V kecil atau kita bikinnya VA aja gitu ya, 2 meter per second. Percepatan gravitasinya seperti biasa 10. Yang ditanya yang pertama, yang A, kelajuan aliran air di ujung B alias VB atau V2 juga boleh ya. Waktu yang diperlukan air sampai di tanah. Jadi ini ada dari gambarnya ya. Ini ada air nih ceritanya. Nah, sampai di tanah itu waktunya berapa second gitu ya. Berarti T, dan yang C adalah berapa jauh pancaran air dari ujung titik B gitu. Berarti yang diminta adalah X-nya nih di sini. Yuk, langsung aja kita cari ya. Teman-teman harus ingat bahwa Q itu luas penampang yang pertama atau A dikalikan dengan kecepatan atau kelajuan pertama juga. Lalu ini sama aja dengan A2 dikali dengan V2. Nah, di sini kan maksudnya kalau A itu dari yang udah kita buat ya. A itu maksudnya 1, B itu maksudnya 2, gitulah ya. Nah, jadi karena kita belum tahu A-nya ini berapa, ya udah kita harus cari dulu. Teman-teman harus ingat juga bahwa untuk luas penampang ini rumusnya adalah pi R kuadrat. Jadi pi dikali R 1 kuadrat atau RA kuadrat dikalikan dengan V1, V1-nya atau VA kita dapat 2. A2 itu A2-nya adalah pi R2 kuadrat dikalikan dengan V2. V2-nya yang dicari ya. Nah, karena ini sudah sama nih pi dengan pi-nya, boleh kita coret langsung. R1 atau RA kuadrat itu kan 0,04 tadi kan. Jadi 0,04 kuadrat dikalikan dengan 2 dan sama dengan 0,02 kuadrat dikalikan dengan V2. Sama dengan, ini kalau kita kalikan ya semuanya, 0,04 kuadrat itu kan berarti 0,0016 dikali 2, 0,0032. Sama dengan 0,02 kuadrat, ini hasilnya adalah 0, ya ini hasilnya adalah 0,0004 V2. Oke, jadi V2 yang kita dapetin, ya ini Kavira pindah ruas aja ke kiri, tetap sama 0,0032 dibagi dengan 0,004. Hasilnya adalah 8 meter per second. Gitu. Mudah ya. Untuk yang A kita udah dapat kelajuan aliran air di ujung B-nya adalah 8. Ini V2 atau VB itu sama aja. Lanjut, kita mau cari waktu yang diperlukan air sampai di tanah. Ya, T-nya. Oke, untuk yang B, rumus T itu berarti apa nih? Akar 2H per G. Kalau teman-teman di buku tulis teman-teman ada tulisannya akar 2Y per G, itu sama aja. Oke, ini sama aja ya. Nah, yang penting artinya untuk Y sama H yaitu ketinggiannya. Tinggal kita substitusi aja nilai-nilainya. 2 dikali H, ketinggiannya kan tadi 0,08 meter ya. 0,08 dibagi gravitasi itu 10. Jadi akar dari 2 dikali 0,08 per 10 adalah akar 0,16 sama dengan 0,4 second. Oke, dan yang terakhir yang C, pertanyaannya itu berapa jauh pancaran air dari ujung titik B, yang itu X-nya nih yang ditanya. Dan kita tahu ya bahwa X ini dia bisa kita pakai cara dari GLB, gerak lurus beraturan. Dan rumusnya adalah X sama dengan
kecepatan dari X itu sendiri dikalikan dengan time atau waktunya. Dan untuk Vx ini kita pakai V2. Kenapa? Karena air yang keluar dari ujung pipa itu kan katanya tadi secara mendatar, secara horizontal di sini nih. Ya udah, jadi kita bisa asumsikan bahwa ini yang dimaksudkan adalah V2-nya. Gitu. Jadi konsepnya tetap benar nih. Oke? Jadi jangan bingung ketika ini kita masukkan angka 8 dan T-nya adalah 0,4. Maka jawabannya adalah 3,2, satuannya meter. Oke. Jadi kita dapetin ya tiga-tiganya dengan cara yang mudah. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Yang penting ingat dari rumusnya seperti apa. Kalau mau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung DM ke sekelas.id, ini ke Instagram sekelas.id, atau kalau mau belajar lebih lanjut, langsung aja DM ke sekelas.id. Di sana nanti ada diskon dan juga penawaran spesial buat teman-teman semua yang udah belajar di YouTube-nya sekelas.id. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah!